Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Hari ini saya akan berbagi kisah mengenai sakaratul maut pemuda soleh yang sangat mengharukan. Amalan soleh kita di dunia tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat-lipat. Dalam sebuah khutbahnya, Syekh Muhammad Hasan Hafizahullah mengkisahkan tentang pemuda soleh yang sedang mengalami sakaratul maut, di mana selama hidupnya dia selalu berbakti kepada ibunya, seperti dikutip dari tribunnews.com. Diharapkan dengan kisah ini akan menjadi panutan kepada para pemuda agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun sebelum melanjutkan kisah ini, silahkan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan inilah kisahnya. Rumah itu diselimuti kesedihan. Seorang pemuda yang terkenal dengan sifat saleh dan sangat berbakti kepada ibunya tengah terbaring di atas kasur di tengah rumah. Dia sedang dalam keadaan bertarung nyawa menanti kematiannya. Pemuda tersebut masih muda, belum lagi melangkah ke usia 30 tahun, menjalani hidup di dunia. Dalam suasana yang sedih dan tegang tersebut, tiba-tiba saja pemuda tersebut mengucapkan kata-kata yang sangat mengejutkan, sangat menggemparkan sekali. Keluarga dan tetangga yang menziarahi dan berada di sekitar pemuda tersebut bingung dengan kondisi pemuda tersebut. Apa yang sedang dialaminya? Tidak, aku tak bisa. Aku harus minta izin dengan ibuku dahulu. Demikian kata-kata yang keluar dari bibir pemuda tersebut berulang-ulang. Seluruh keluarga dan orang yang datang menziarahinya merasa bingung menyaksikan kejadian tersebut. Salah seorang di antaranya bergegas memanggil ibu pemuda tersebut. Ibu pemuda tersebut berada dalam kamar yang berbeda sambil berdoa, karena tidak sampai hati melihat anak kesayangannya menghadapi sakaratul maut. Anak emas yang sangat patuh dan mencintainya tersebut berhadapan dengan saat sakaratul maut yang semakin hampir. Lihatlah anak kamu, dia asik mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh. Ya, salah seorang saudara mereka sambil mengajak sang ibu untuk menuju ke tempat pembaringan anaknya. Tidak berpikir lama, sang ibu langsung menghampiri anaknya. Ketika didekati, terlihat pemuda itu sudah mulai mengeluarkan butiran keringat yang berkilau. Saat terkena cahaya lampu, nampak seakan butir mutiara. Butiran keringat di dahi tersebut menurut Syekh Muhammad Hasan adalah sebagian dari tanda-tanda husnul khotimah. Ibu tadi segera mendekati anak kesayangannya, lalu mendekatkan telinga ke mulut pemuda tadi dan mendengarkan kata-kata yang diulang-ulang oleh buah hatinya. Tidak, aku tidak bisa, aku harus meminta izin dengan ibuku dahulu. Pemuda itu mengulang-ulang kata tersebut. Ibu pemuda itu pun langsung memeluk dan membelai anaknya, lalu berkata, "Wahai anakku, ini aku, ibumu. Wahai anakku, aku ibumu. Nak, aku ibumu anakku. Dengan siapa kau bicara?" Dan dalam waktu yang semakin getir itu, pemuda tadi bercerita dengan nafas yang terengah-engah. "Ibu, ada seorang gadis sangat cantik jelita, ibu. Belum pernah aku melihat gadis secantik itu. Dia datang kepadaku, sepertinya dia di hadapanku."
Dia datang melamarku untuk dirinya. Ibu, aku katakan tidak kepadanya. Aku tidak bisa menerima lamarannya sebelum aku meminta izin dari ibuku, tuturnya. Si ibu menangis terisak karena sangat terharu mengenang kepada impiannya untuk melihat pemuda tadi menikah. Membuat si ibu tidak dapat menahan kesedihan itu. Namun si ibu tiba-tiba tersadar dengan siapa anaknya sedang berbicara. Ibu, izinkan anakku, sesungguhnya dia adalah Huriyatun atau bidadari dari surga untukmu. Ibu sudah izinkan, nak, demikian kata sang ibu dalam juraian air mata yang mengalir deras. Tidak lama kemudian, pemuda soleh yang patuh tadi meninggal dengan tenang dalam pelukan ibunya. Betapa tingginya derajat pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya tersebut, malahan sampai hampir ajalnya. Bidadari dari surga datang kepada beliau membawa kabar gembira meskipun pemuda itu belum lagi meninggalkan dunia yang fana ini. Syekh Muhammad Hasan mengingatkan kepada kaum muslim untuk tidak terkejut dengan kisah ini. Tidak perlu heran, karena waktu yang singkat menjelang ajal seperti yang dialami pemuda tersebut adalah kondisi di mana seorang mukmin diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Bahkan akan diperlihatkan kepadanya para malaikatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia juga akan diberikan berita gembira. Dan maha benar Allah Ta'ala yang berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dengannya, maka para malaikat akan turun kepadanya lalu berkata, janganlah kalian takut. Demikianlah kisah nyata mengenai pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jika kalian suka dengan video ini, silakan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.